8 bulan berlalu sejak momen manis di Singapura. Zahra menatap buku bersampul biru yang tergeletak di hadapannya. Ia membaca setiap penggal kata yang terangkai dalam buku tersebut. Kata-kata itu ia tulis sendiri. Namun bukan berupa cerpen yang biasa ia buat untuk mengisi waktu luang, atau cerita bersambung yang sulit untuk ia selesaikan. Buku tersebut berisi tentang kesehariannya selama menjadi istri. Apa saja yang telah ia lakukan selama predikat istri ia sandang, adakah kemajuan yang ia dapatkan, atau kemunduranlah yang ia alami, semuanya Zahra tuangkan dalam buku tersebut. Dalam buku tersebut, ia juga menuliskan bagaimana perasaannya saat mengetahui bahwa ternyata laki-laki yang menikahinya tidak mencintainya. Ia menuliskan bagaimana sakitnya saat ia tahu kalau suaminya ternyata mencintai wanita lain. Zahra berpikir, kenapa pernikahannya mirip sekali dengan kisah yang ada dalam novel Ketika Cinta Harus Bersabar. Pada novel tersebut diceritakan tokoh wanita yang mendapatkan surat yang ia sangka surat cinta. Namun ternyata bukan. Surat itu berisi pengakuan si laki-laki kalau ia memiliki wanita lain yang ia cintai. Namun, wanita tersebut tetap bersabar. Dengan kesabaran yang ia miliki, akhirnya si laki-laki dapat mencintainya dengan sepenuh hati. Tangis yang selama ini mengiringi langkahnya untuk mendapatkan cinta sang suami, akhirnya terbalas juga. Dengan terburu-buru, Zahra menutup bukunya saat pintu kamarnya terbuka. Mama sudah menunggu. Zahra beristighfar saat sadar kalau ibu mertuanya meminta ditemani ke butik langganan untuk persiapan acara pernikahan sepupu Ali, yang akan dilaksanakan 2 minggu lagi. Bergegas Zahra menghampiri Ali yang masih berdiri di ambang pintu. Zahra meringis malu. "Iya mas, aku lupa. Kebiasaan, kalau sudah berkaitan dengan membaca dan menulis, kau pasti akan melupakan segalanya." Ali menyentil dahi Zahra dengan gemas. "Kau tahu, kebiasaanmu itu terkadang membuatku kurang nyaman." Ali menempelkan dagunya di pucuk kepala Zahra. "Maaf, mas tidak suka aku hobi membaca dan menulis?" tanya Zahra khawatir. Kalau Ali tidak menyukai hobinya, mau tidak mau sebagai istri ia akan berusaha untuk meninggalkan hobinya tersebut. "Tidak, aku bersyukur istriku hobi membaca dan menulis, tidak hobi berbelanja. Kalau hobi berbelanja, bisa dibayangkan bagaimana terancamnya tabunganku," jawab Ali sambil tertawa renyah. Zahra sangat suka melihat Ali tertawa karena wajahnya terlihat semakin tampan. "Aku hanya takut kelak kau lebih memilih mencurahkan isi hatimu dalam sebuah lisan tanpa mau sedikit pun berbagi padaku. Dan kau tahu, hobi membacamu terkadang membuat kau melupakan keberadaanku." Perlahan Ali mengecup kening Zahra. "Boleh kau senang membaca dan menulis, tapi kuharap semuanya masih dalam batas yang normal." Zahra mengangguk. Bukan hanya Ali yang memprotes hobinya ini. Dulu sang mama pun sering mengomelinya kalau ia sudah lupa waktu karena keasyikan membaca atau menulis. Pantas lama. Lagi mesra-mesraan ternyata, goda Anissa. Karena terlalu lama menunggu, akhirnya Anissa menghampiri Zahra dan Ali. Wajah Zahra bersemu merah. Malu karena sang mertua melihatnya sedang berpelukan. "Ayo, dipending dulu mesra-mesraannya. Adinda sama mamanya sudah menunggu di butik." Ali dan Zahra pun berjalan beriringan menuju mobil yang sudah terparkir di depan rumah. Hanya butuh waktu 45 menit untuk sampai di butik yang dituju. Selain Adinda, si calon pengantin, dan mamanya, ada juga Nisha dan Marwah, kakak kandung Adinda, Zidane, yang sedang duduk di samping mamanya seraya memainkan rubik. Berseru senang saat mata bulatnya menangkap sosok Zahra. Dengan gemas, Zahra memeluk dan mencium pipi gembul Zidane. Sudah lebih dari 1 bulan ia tidak bertemu dengan bocah menggeaskan ini, membuatnya sungguh merindukan tingkah lucu Zidane. "Aku selalu terlupakan kalau mereka sudah bertemu," keluh Ali berlagak marah.
Apa yang Ali lakukan membuat semua yang ada di butik itu tertawa. Wah, ada yang tidak sadar umur nih kayaknya, masa sama keponakan sendiri cemburu. Ledek Adinda. Ia menepuk bahu Ali dengan kencang. Jangan sampai kalau nanti kalian punya anak, kau pun akan cemburu pada anakmu karena istrimu akan lebih menyayangi anakmu dibandingkan dirimu. Semuanya tertawa saat melihat wajah Ali semakin ditekuk, sedangkan Zahra hanya dapat menunduk malu karena terus digoda oleh sanak keluarga. Apakah ini semua rencana Allah? Apakah Allah kini akan mengujinya? Setiakah ia pada istrinya? Atau dapatkah ia menjaga perasaannya? Ali menghela napas panjang saat melihat nama-nama dokter baru yang akan berada di bawah bimbingannya. Ayana Salsabila Hakim, ya, nama itulah yang ada di lembar data dokter baru yang akan sering berinteraksi dengannya. Selama hampir 10 bulan, Ali berusaha sebisa mungkin menghapus segala perasaan yang bersangkutan dengan Ana. Di saat semuanya hampir berhasil, ia malah dipertemukan lagi dengan Ayana di aula rumah sakit. Pertemuan itu membuat perasaannya pada Ayana muncul kembali. Ayana hanya tersenyum sopan padanya dan menanyakan bagaimana kabar Zahra. Hanya itu, tapi berhasil membuat perasaan yang seharusnya ia kubur dalam-dalam kembali mencuat ke permukaan. Kata andai memenuhi kepala Ali. Andai ia tidak terlalu cepat mengambil keputusan menerima usulan mamanya untuk meminang Zahra, mungkin sekarang yang menjadi istrinya adalah Ayana, bukan Zahra. Andai 5 tahun yang lalu ia berani menghitbah Ayana meskipun pendidikannya belum selesai, tentu ia tidak mungkin kehilangan kontak dengan Ayana. Ia sudah mencari Ayana ke alamat yang tertera di kampus, namun saat ia mendatangi alamat itu, tidak ada rumah Ayana di sana. Tempat itu telah dibangun mal. Itu yang menjadi pertanyaan terbesarnya, kenapa Ayana memberikan alamat palsu pada pihak kampus. Ia sudah mengirimkan surat pada Ayana sebelum kepulangannya ke Indonesia, dan di surat itu ia sengaja mencantumkan alamat emailnya, berharap kelak ia akan mendapat jawaban akan suratnya dari Ayana. Namun, surat itu tidak dibalas, bahkan surat-surat berikutnya yang ia kirim melalui email ke alamat email Ayana yang ia dapatkan dari pihak kampus tidak pernah Ayana balas. Ali tersadar dari lamunannya saat ponsel yang ada di saku celananya bergetar. From Zahra, Mas, pulang jam berapa? Seketika Ali diliputi oleh rasa bersalah. Di rumah, ia telah memiliki istri yang menantinya. Tidak seharusnya ia masih menyimpan perasaan pada Ayana. From Ali, insya Allah jam 5. From Zahra, mau dimasak apa hari ini? From Ali, apa saja, yang penting kamu yang masak. From Zahra, ikan teri campur kacang, tempe orek, sama sayur. Kangkung ya, mau enggak? From Ali, memang bisa masaknya. From Zahra, bisa dong. Setelah melaksanakan salat asar, Zahra menyibukkan dirinya di dapur. Semua bahan makanan yang akan dia olah sudah tersedia. Sekarang merupakan hari ketiga Zahra memasak makan malam untuk Ali. Semenjak ia dan Ali tinggal di rumah sendiri, tidak lagi tinggal di kediaman keluarga Ali, Zahra mulai rajin belajar memasak. Malu rasanya saat tahu kalau kemampuan memasak Ali lebih baik dibandingkan dirinya. Semua masakan sudah tersaji di atas meja makan. Zahra melirik jam yang menempel di dinding dapur. Saking asyiknya memasak, ia sampai tidak sadar kalau kini sudah pukul 5:30 sore. Zahra pun berlari menuju kamarnya untuk mengambil ponsel. Tidak ada pesan ataupun panggilan dari Ali. Tumben sekali Ali tidak pulang tepat waktu tanpa memberi kabar. Apa Ali terjebak macet, jadinya telat pulang? Sebisa mungkin Zahra berusaha tetap berpikir positif. Zahra kembali meletakkan ponselnya di atas nakas saat Ali tidak kunjung mengangkat teleponnya. Dengan langkah gontai, ia merapikan meja makan. Ini sudah pukul 7 malam, namun Ali belum juga pulang. Setelah meja makan rapi, ia mendudukkan dirinya di sofa ruang tamu. Di tangannya sudah ada sebuah novel yang sengaja ia pinjam dari Citra. Negeri Neri, itulah judul yang terukir rapi di covernya.
Zahra mengerutkan keningnya saat tahu kalau novel yang ia baca adalah novel dewasa, bukan novel remaja. Ini bukan kali pertama Zahra membaca novel dewasa. Ia adalah pecinta hampir semua genre novel, terutama genre romance. Lembar demi lembar telah Zahra baca, hingga sampai pada halaman yang menceritakan bahwa pada kenyataannya seseorang yang selama ini mendongeng pada si kecil malah adalah sosok wanita yang telah meninggal, Ibu Bunga. Begitu si kecil malah memanggil sang pendongeng. Zahra benar-benar tidak habis pikir dengan tokoh laki-lakinya. Kenapa Arya setega itu membinasakan Elin? Bukankah seharusnya ia melindungi Elin dari kekejaman ayahnya? Cinta, banyak arti yang terkandung di dalamnya. Sesungguhnya cinta yang hakiki memang hanya cinta yang dimiliki oleh Allah kepada hambanya. Tidak ada yang dapat memastikan cinta yang dimiliki sepasang suami istri dapat bertahan hingga akhir hayat, karena sesungguhnya hanya Allah yang dapat memutarbalikkan hati manusia. Bisa saja pada saat ini kau merasa sangat mencintai pasanganmu, namun keesokan harinya bukan cintalah yang kau rasakan, melainkan benci. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, namun Ali masih betah bertahan di ruangannya. Jam praktiknya telah selesai beberapa jam lalu. Kau belum pulang? Ini pertanyaan ketiga Danang pada Ali. Pulanglah, kasihan Zahra menunggumu di rumah. Ali meraih map hijau dan menyerahkannya kepada Danang. Mata Danang membulat seketika saat membaca kertas putih yang terselip dalam map tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sengaja menulis surat ini dengan tulisan tanganku sendiri, berharap kau bisa merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Aku tak tahu lagi apa yang harus aku lakukan dengan apa yang kini aku rasakan. Aku mencintaimu sejak pertama melihatmu di taman kampus. Padahal aku sama sekali tidak tahu kau siapa, bahkan aku pun tidak tahu namamu siapa. Tapi aku malah dengan lancangnya menyimpan rasa cinta ini hanya untukmu, berharap kelak Allah akan menjodohkanku denganmu. Namun ternyata Allah memiliki rencana lain, bukanlah yang menjadi pendampingmu, tapi keponakanku sendiri. Kenapa aku merasa takdir begitu kejam padaku? Maafkan kelancanganku ini karena telah berani mengirimkan surat ini padamu. Andai saja beberapa hari yang lalu aku tidak menerima surat darimu yang kau titipkan kepada sahabatku, sungguh aku tidak akan menulis surat ini untukmu. Maafkan aku karena telah mencintaimu, tidak mampu untuk terus menyimpan cinta ini dalam diam. Dia mencintaiku, Nang, kenapa aku harus mengetahuinya saat aku telah... Ali tidak melanjutkan ucapannya. Karena kalian tidak berjodoh. Aku tidak habis pikir kenapa Ayana sampai berani memberikan surat cinta ini kepadamu. Padahal ia tahu dengan pasti kalau surat cinta ini akan membuat hubunganmu dengan Zahra tidak baik. Danang benar-benar tidak habis pikir dengan sosok Ayana. Lah terlihat seperti wanita baik-baik yang mengerti benar agama. Tapi kenapa malah melakukan hal seperti ini? Apa yang harus kulakukan sekarang? Danang menatap Ali sinis. Kau gamang hanya gara-gara surat cinta ini. Kalau saja surat cinta itu bukan dari seseorang yang kucintai, aku tidak akan seperti ini. Kau masih mencintai Ayana? Danang menatap Ali tidak percaya. Ali mengangguk. Andai saja dulu aku tidak menikahi Zahra. Ucapnya pelan. Dering nyaring ponsel Ali menghentikan obrolan kedua sahabat itu. Jangan bilang kalau sedari tadi kau mengabaikan panggilan Zahra. Ali hanya mengedikkan bahunya. Ya Allah, Al, sebenarnya apa sih yang kau pikirkan? Zahra itu istrimu, dan pasti sekarang ia sedang mengkhawatirkanmu. Setelah menerima runtutan omelan dari Danang, akhirnya Ali mengangkat panggilan dari Zahra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas baik-baik saja, kan? Ali dapat mendengar nada khawatir Zahra. Ia kira Zahra akan menanyakan kenapa ia belum pulang. Ternyata keadaan dirinya yang ditanyakan. Aku baik-baik saja. Diam. Cukup lama Zahra diam. Ali pun melakukan hal yang sama. Sepertinya malam ini aku tidak bisa pulang. Ada operasi ya mas? Mas sudah makan belum? Sudah. Obrolan antara Ali dan Zahra hanya berlangsung tidak lebih dari 5 menit.
Apa kau tidak merasa bersalah, Al? Tanya Danang setelah Ali menutup teleponnya. Tentu aku merasa bersalah. Lantas, kenapa kau masih saja melakukannya? Tidak ada jawaban. Sudah hampir 1 tahun kau dan Zahra hidup bersama. Apa tidak ada perasaan yang spesial untuk Zahra? Aku hanya nyaman berada di sampingnya. Lantas apa arti perasaan cemburumu pada Zahra? Tanya Danang saat ia ingat beberapa bulan yang lalu Ali pernah mengaku padanya kalau ia merasa cemburu pada seorang pemuda yang mengatakan cinta pada Zahra. Rasa cemburu itu hadir tanpa cinta. Kalau cemburu itu hadir tanpa cinta, itu sama saja kau menganggap Zahra seperti barang. Ali diam. Danang menggeleng. Aku kira kau sudah berubah. Namun ternyata kau masih sama dengan Ali yang kukenal 5 tahun yang lalu. Danang diam sejenak, menarik napas dalam-dalam. Setan selalu menghiasi dunia dengan segala keindahan, yang pada kenyataannya menyesatkan. Yang baik terlihat tak indah, namun yang buruk terlihat indah, ucap Danang sebelum meninggalkan Ali begitu saja. Di atas sajadah, Ayana bersimpuh memohon kepada Allah, maafkan aku, ya Allah. Kau maha tahu apa yang tersimpan di dalam hatiku. Hanya namanya lah yang selama ini tersimpan di dalam hatiku. Aku sudah berusaha untuk membuang perasaan ini. Namun ternyata aku tidak bisa melakukannya. Aku mencintainya, sangat mencintainya. Aku telah membalas surat cintanya.